Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septian Muhammad Fauzi dari jurusan Sistem Informasi. Di video kali ini saya akan menjawab soal ujian akhir semester pada mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak Sistem Informasi. Soal yang pertama, jelaskan perbedaan dan berikan contoh Real Object Oriented Model dan Function Oriented Model. Perbedaan dari Real Object Oriented adalah didasarkan pada informasi yang disembunyikan, sistem dilihat sebagai kumpulan objek yang berinteraksi, strategi desain yang dominan untuk sistem perangkat lunak baru, objek berkomunikasi dengan memanggil layanan yang ditawarkan oleh objek lain, memungkinkan objek diimplementasikan dalam proses yang konkuren. Lalu, function oriented model bergantung pada penguraian sistem menjadi sekumpulan fungsi yang saling berinteraksi dengan sistem terpusat yang dibagikan menjadi fungsi-fungsi ini. Strategi klasik dalam desain perangkat lunak disebut juga structural method atau tradisional. Strategi ini telah dipraktikkan secara informal sejak pemrograman dimulai. Program dikomposisi menjadi subrutin yang bersifat fungsional. Lalu soal nomor 2, berikan contoh preventive maintenance dan perfective maintenance. Contoh preventive maintenance yaitu biasanya tindakan perawatan ini meliputi pemeriksaan berkala, pemantauan kondisi, menyediakan perangkat tambahan untuk pengguna, peningkatan dokumentasi program, dan pengkodean ulang untuk meningkatkan kinerja perangkat lunak atau atribut perangkat lunak lainnya. Lalu contoh perfective maintenance. Perawatan ini pada dasarnya mengacu pada perubahan dalam perangkat lunak komputer, menyediakan perangkat lunak tambahan untuk pengguna, peningkatan dokumentasi program, dan pengkodean ulang untuk meningkatkan kinerja perangkat lunak atau atribut perangkat lunak lainnya. Lanjut soal nomor 3, jelaskan istilah berikut. Pertama, quality of design adalah kualitas harus diintegrasikan dalam setiap langkah proses, bukan hanya diuji di bagian akhir proses, untuk memastikan kualitas produk akhir yang konsisten. Lalu yang kedua, quality of conformance adalah ukuran mengenai bagaimana mutu produk memenuhi berbagai persyaratan atau spesifikasi yang telah dirancang. Dengan kata lain, tingkat optimal dicapai pada tingkat kesesuaian 100%. Lalu yang ketiga, quality control adalah memastikan bahwa produk yang dikirimkan ke pelanggan adalah bebas dari cacat dan dapat diterima sesuai dengan persyaratan kualitas yang ditentukan. Jika ditemukan produk yang cacat, maka diperlukan tindakan perbaikan yang sesuai. Lanjut soal nomor 4. Jelaskan tentang atomicity dan konsistensi. Atomicity adalah keseluruhan dari tindakan yang harus diselesaikan atau dibatalkan. Namun sebuah proses atau transaksi tidak dapat sesukses secara parsial. Lalu, konsistensi adalah proses yang mengambil sumber daya dari satu bagian yang konsisten dengan bagian yang lainnya. Lanjut soal nomor 5. Berilah penjelasan mengenai configuration item tree. Konfigurasi item tree merupakan model yang berisi atribut-atribut atau entitas-entitas yang diwakilinya. Agregasi perangkat keras, perangkat lunak, atau keduanya yang ditujukan untuk manajemen konfigurasi dan diperlakukan sebagai entitas tunggal proses manajemen konfigurasi. Konfigurasi item perangkat lunak tidak hanya segmen kode program, tetapi semua jenis dokumen yang sesuai dengan pengembangannya. Lanjut soal nomor 6. Jelaskan tentang software configuration management plan, yaitu elemen penting dalam software quality assurance. Tanggung jawab utama dari SCM yaitu melakukan kontrol terhadap perubahan. Yang pertama, menentukan tipe dokumen
yang akan dikelola dan skema penamaan dokumen. Kedua, mendefinisikan siapa yang bertanggung jawab atas prosedur CM dan penciptaan baseline. Yang ketiga, menentukan kebijakan untuk kontrol perubahan dan manajemen versi. Yang keempat, menjelaskan alat yang harus digunakan untuk membantu proses CM dan batasan apapun pada penggunaannya. Yang kelima, menentukan database manajemen konfigurasi yang digunakan untuk merekam informasi konfigurasi. Ya, sekian jawaban ujian akhir semester pada mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak Sistem Informasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.